Pagi semua. Pagi. Masih semangat? Aduh, kelihatan lemes sekali ya. Baik. Sebelum mulai pelajaran, karena baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Di sini Bapak minta tolong ke ketua kelas. Saudara Julianda bisa memimpin doa. Baik teman-teman, langkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Ada yang sudah tahu kita mau belajar apa? Belum. Oh iya betul. Ada yang sudah tahu apa itu taharah? Bersuci. Betul. Toharoh atau at-toharoh secara bahasa berarti an-nadhofah, yaitu kebersihan atau kesucian. Secara istilah, jadi toharoh adalah mengangkat atau menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Nah, dalam Islam toharoh ini tidak bisa dianggap remeh, karena kalau kita tidak toharoh, salat kita tidak sah atau tidak diterima. Toharoh merupakan syarat sahnya ibadah-ibadah tertentu seperti sholat. Nah, kemudian dalam hadis juga menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Selanjutnya, macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Adapun hadas sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil itu seperti buang angin, buang air, buang hajat, kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang belum muhrim, memegang kemaluan sendiri ataupun orang lain. Kemudian ada pun cara mensucikannya yaitu dengan dua cara. Yang pertama itu dengan berwudhu dan bertayamum apabila tidak terdapatnya air. Oke. Selanjutnya macam-macam hadas dan cara selanjutnya adalah hadas besar. Hadas besar adalah seperti contoh bersetubuh, kemudian keluar mani, baik dari akibat persetubuhan atau yang lain. Kemudian nifas dan melahirkan khusus bagi perempuan. Oke. Masuk ke tingkatan najis. Sebelumnya ada yang udah tahu belum? Najis ada berapa? Tingkatan najis. Tiga. Udah lah ya karena udah lihat itu. Oke, tingkatan najis itu ada tiga. Yang pertama itu ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis ringan. Contohnya cuma satu, yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan ataupun minum, yang belum berusia 2 tahun. Kemudian najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu banyak sekali. Bisa air kencing, kemudian tai, itu tai hewan atau apapun itu. Kemudian minuman yang memabukkan itu juga termasuk najis. Nah, najis mutawasitoh itu ada dua, ada ainiyah dan hukmiyah. Kalau ainiyah itu yang terlihat. Kemudian yang hukmiyah itu tidak terlihat. Contoh dari hukmiyah itu seperti apa? Misalkan ada air kencing yang sudah kering dan tidak terlihat. Nah, untuk mensucikan dari hukmiyah itu cukup dibasahi dengan air mengalir. Tapi kalau ainiyah yang terlihat najisnya maka dibersihkan terlebih dahulu, baru menghilangkan dari tiga. Yang pertama itu bau, kemudian rasa dan warna. Oke. Yang terakhir ada najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis yang paling berat. Nah, contohnya bisa dilihat itu di gambar. Udah tahu? Kelihatan? Belum. Ya, yang coklat sama yang pink gitu. Jadi contoh dari najis mughaladah itu ada anjing dan babi atau telurnya. Nah, kalau kita misalkan di sini ada yang petani, ada ya. Nah, misalkan saudara Tio itu bekerja di memanen sawit dan sedang memetik brondol. Nah, itu kan terkadang di kebun lahan sawit itu kan ada bekas babi. Nah, tidak sengaja melihat bercak bekas kaki babi tersebut dan tidak sengaja juga terpegang. Nah, itu disucikan. Cara mensucikannya nanti adalah dengan membasuh 7 kali. Nah, salah satunya menggunakan tanah ataupun debu.
Menggunakan tangannya di berapa? 1, 2, atau 3 itu bebas. Asal jangan terakhir. Kalau terakhir itu kotor kembali. Ya. Oke, kemudian macam-macam air dalam bersuci. Air terbagi menjadi 4. Yang pertama air suci mensucikan, kemudian air suci yang tidak mensucikan, selanjutnya air najis, dan yang terakhir adalah air makruh. Oke. Sebelumnya sudah ada yang tahu dari keempat tersebut? Belum. Tuh. Apa itu air suci mensucikan? Belum pernah belajar? Oke, air suci mensucikan adalah air yang suci, ya. Air mutlak yang dapat diminum atau dimakan, kemudian dapat juga mensucikan. Mensucikan apa? Kembali lagi mensucikan hadas dan najis. Nah, air ini terbagi menjadi 7. Ada tahu nggak? Air hujan. Ya. Air apa tadi? Air hujan. Air hujan. Kemudian mata air. Ada yang tahu lagi? Hah? Air terjun itu maksudnya air apa? Air sungai. Lagi? Air sumur. Air sumur. Masuk. Tiga lagi. Air laut. Air laut. Air kebun. Bun. Terakhir. Dari satu bar. Air gula. Di kutub utara. Salju. Air beruang. Ini adalah air mutlak atau air suci mensucikan. Boleh nggak selain menggunakan air ini? Enggak. Tidak? Boleh. Karena air yang bisa mensucikan hanya air suci. Kemudian selanjutnya air suci yang tidak mensucikan. Nah, air suci yang tidak mensucikan itu asalnya adalah air mutlak. Nah, kemudian dicampur dengan hal yang suci juga, misalkan teh, kopi, apa lagi? Susu, nutrisari boleh. Ginger plus. Air monti boleh pakai wudhu nggak? Kenapa? Kamu semut. Kemudian ada juga air suci yang tidak mensucikan, itu air mustakmal. Mustakmal itu adalah air yang suci juga. Kemudian kecipratan bekas kita berwudhu ataupun misalkan mandi wajib, tapi yang tidak cukup dari 2 bulan. Patokan 2 bulan itu berapa? Kurang lebih 200 ataupun ada yang mengatakan 215 atau 216 sampai 270. Nah, kalau kita mengukur misalkan di kolam itu kurang lebih 60 cm atas, dalam, kiri, kanan. Nah, ini biasanya perlu hati-hati. Misalkan kita numpang ke WC, itu kan sering tuh di ember. Nah, kita kan nggak tahu orang-orang sebelumnya itu kencingnya berdiri kah, bagaimana. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian di air mustakmal juga, misalkan kalau kita sedang mencuci baju, kan ada tuh, misalkan di celana terkena air kencing, rendam aja. Misalkan kalau kan di ember itu kan direndam. Kalau bagian ada yang diinjek nggak ada disikat. Nah, itu perlu hati-hati, perlu diperhatikan karena itu masuknya ke air mutanajis, nanti boleh dijelaskan. Nah, kalau sedang mencuci, sebaiknya di akhir atau dibilas itu diguyur dengan air yang mengalir, ya, supaya menghilangkan najis tersebut. Kemudian masuk ke air mutanajis. Ada yang tahu? Air mutanajis? Kurang lebih air mutanajis itu sama dengan air mustakmal. Asalnya suci, tapi terkena najis yang tidak cukup dari 2 bulan. Kalau 2 bulan tadi 270 liter. Kemudian ketika air tersebut terkena najis, apakah masih bisa disucikan?
Masih. Masih. Kalau melebihi 20 dan tidak ada, ya maksudnya tidak berubah warna, rasa, dan bau. Yang terakhir itu ada air makruh. Air makruh sendiri adalah air yang terkena matahari. Misalkan di dalam, kalau di kita itu ada tong yang berkarat misalkan, ya. Nah itu kurang bagus dipakai untuk bersuci karena takut nanti bisa terkena penyakit kulit. Ya. Oke, untuk penjelasan Bapak tadi sejauh ini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Halo. Oke. Untuk selanjutnya Bapak ingin kalian membuat kelompok kecil, ya karena ini sudah berbaris jadi sesuai dengan barisan masing-masing. Nah, di sini tadi kalian diskusikan nanti untuk kelompok pertama itu tadi tentang toharoh, kemudian kelompok kedua tentang macam-macam hadas, ketiga macam-macam air, yang ini air mutan najis, yang itu air makruh. Nanti kalian ya makruh. Saya pengetahuan kalian aja ditulis apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Bapak kasih waktu 3 menit, cukup ya? Oke. Dimulai dari sekarang. Kalau ada yang masih kurang paham bisa tanya Bapak. Macam-macam hadas. Bapak ini mendengar jawaban dari kelompok 2. Baik, izin Bapak, di sini kami akan sedikit menjelaskan terkait yang telah kami diskusikan. Tadi kami ke bagian materi tentang air makruh. Nah, air makruh sendiri itu adalah air mutlak ataupun air suci yang mensucikan tapi sudah dipanasin atau terkena panas sinar matahari. Nah, contohnya itu misalkan kita ngisi air di dalam sebuah ember yang bahannya itu dari seng ataupun besi untuk keperluan kita berwudu. Nah, lalu kita membiarkan ember tadi itu terpapar sinar matahari secara langsung di halaman rumah yang suhunya itu sangat panas di tengah hari. Nah, air di dalam ember tadi itu yang disebut dengan air makruh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Waktu mungkin sudah mau habis. Terakhir kita saudara Ewan, ya. Itu kemana, Pak? Besok anjing Pak. Oh ini. Ketika seseorang terkena air liur ataupun keinjekan tidak sengaja, itu cara mensucikannya bagaimana? Untuk cara mensucikannya itu pakai 7 bilasan air, ya, yang mana menggunakan air tanah liat atau tanah kuning. Gitu. Oke, tepuk tangan. Kemudian saudara Arti. Nah, Arti itu berapa? Air hujan itu masuk ke dalam air apa? Air yang mensucikan. Itu boleh dipakai wudhu nggak? Boleh. Boleh. Berarti dia boleh. Oke. Oke, mungkin karena waktu kita sudah habis ya. Tepuk tangan dulu untuk diri kita masing-masing. Oke, untuk refleksi, pertama tadi kita belajar apa? Toharoh berarti bersuci. Kemudian macam-macam hadas. Hadas ada berapa? Dua. Hadas besar dan hadas kecil. Kemudian ketiga, pembagian air. Air itu ada berapa? 4. Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air mutan najis, air makruh. Oke, rasa semuanya sudah paham ya. Jadi, sudah berada di penghujung waktu. Mungkin itu saja dapat Bapak sampaikan. Adapun salah kata ataupun perilaku Bapak, mohon maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ya.